Selamat datang para peserta Health Talk Rumah Sakit Medistra. Terima kasih atas kehadirannya di acara Health Talk Series Webinar Medistra. Acara hari ini kita akan mendengarkan topik mengenai Nutrition to Increase Your Paddling Performance dan Paddling Sport Injuries Prevention and Rehabilitation yang akan dibawakan oleh dokter spesialis Rumah Sakit Medistra. Yang hari ini kita ada dua nih dokter kita ya. Yang pertama ada dokter Cindy Pujiadi, spesialis gizi klinik, dan dokter Ibrahim Agung, spesialis kedokteran rehabilitasi medik. Health Talk ini merupakan persembahan dari Rumah Sakit Medistra dalam rangka mendukung para peserta atlet yang akan bertanding di ajang paddling competition di Jakarta Dragon Boat Festival pekan depan nanti. Mari langsung saja kita simak Health Talk ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para atlet serta peserta lainnya yang khususnya suka berolahraga. Mari sebelum kita mulai, mari kita simak video profil singkat dari Rumah Sakit Medistra. Oke, baik. Kita akan mulai sesi yang pertama. Pembicara pertama kita hari ini adalah Dr. Cindy. Dr. Cindy, apakah sudah siap, dokter? Ya, sudah. Oke, setelah presentasi Dr. Cindy, nanti akan dilanjutkan dengan sedikit presentasi singkat ya dok dari partner kami Kalbe mengenai NutriGenMe. Dr. Cindy merupakan salah satu dokter gizi klinik kami yang praktek di Rumah Sakit Medistra dan sangat aktif dalam edukasi mengenai topik terkait nutrisi dan kesehatan lainnya. Oke, baik Dr. Cindy, silahkan dokter untuk memulai presentasinya. Iya, selamat malam semuanya. Terima kasih Dr. Marcella atas kesempatan yang diberikan. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat, dokter. Nggak ketukar ya? Nutrition to increase paddling performance. Sudah full screen ya? Sudah full screen, dokter. Oke, ya, saya perkenalkan tadi udah diperkenalkan sama Dr. Marcella. Saya Dr. Cindy, memang saya dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Medistra. Nah, Instagram saya kalau mau lihat di sini boleh nih ada ya, di RC Meal itu Instagram saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan bicara tentang nutrisi sesuai dengan bidang saya, nutrisi untuk meningkatkan performance. Jadi mungkin yang suka dengan olahraga lain bisa juga mengambil yang saya terangkan hari ini. Ya, jadi memang nutrisi atau makanan itu merupakan fuel, sumber tenaga kita. Dan dia tentu saja berhubungan dengan kesehatan. Dan pada waktu berolahraga itu penting banget untuk membantu meningkatkan energi kita dan memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Nah, ada satu hal yang saya mau kasih tahu di sini, yaitu komposisi tubuh kita. Oke aja nutrisi kita perhatikan. Tapi latihan juga sudah diperhatikan, sudah dimaksimalkan. Tapi kita perlu tahu nih, komposisi tubuh kita itu gimana? Apakah mendukung gerakan-gerakan yang akan kita butuhkan untuk memaksimalkan performance kita? Jadi dikatakan bahwa body composition berhubungan dengan sport performance. Jadi tidak hanya si nutrisi dan latihan saja. Kita mesti tahu komposisi tubuh kita. Di mana komposisi tubuh kita ini dipengaruhi oleh makanan kita, latihan kita juga, dan kondisi kesehatan kita. Alat ini ada di Medistra. Jadi ini akan dapat membantu sekali untuk kita mengetahui apakah nutrisi kita sudah benar dan latihan kita sudah benar. Penampakannya akan seperti ini. Jadi kita bisa lihat misalnya berat badan kita oke, kayak ini juga oke berat badannya, ini sedikit lebih, tapi ternyata lemaknya yang lebih. Lemaknya oke-oke saja. Jadi kadang-kadang ini yang suka salah.
Orang pikir kalau beratnya lebih, mesti diturunkan, terus salah turun, ototnya yang turun. Kalau mau menurunkan, oke, lemaknya yang kita perlu turunkan. Ya, kadang-kadang memang kita kalau untuk suatu olahraga, cabang olahraga itu akan lebih bagus misalnya di berat badannya segini. Nah, kalau mau diturunkan, jangan menurunkan airnya atau ototnya. Yang mesti diturunkan adalah lemaknya. Nah, ini kita bisa lihat salah satu contoh yang lainnya. Ini beratnya oke. Ternyata ototnya jauh di bawah normal. Nah, ini tenaganya akan kurang banget, biarpun beratnya oke. Mungkin karena ototnya dilatihnya kurang, atau mungkin nutrisinya nggak cukup, terutama nutrisi untuk si ototnya tersebut. Kita bisa lihat juga cairannya. Waduh, ini cairannya di bawah normal. Tentu saja kalau kita mau bertanding atau dalam kondisi panas atau apa dan kondisi seperti ini tentu saja kurang baik. Kita berada dalam kondisi di bawah normal. Jadi tidak hanya memperhatikan nutrisi, latihan, komposisi tubuh kita juga kita mesti tahu berada di mana. Ya, ini lemaknya aja 40%. Jadi ini namanya gemuk, tanda kutip, kurus, tanda kutip gemuk gitu ya. Karena yang kurus ini adalah ototnya, tapi lemaknya lebih. Jadi gemuk juga. Nah, nomor satu yang pasti akan ditanyain kalori, energi. Karena itu dibutuhkan untuk tenaga kita. Maunya sih seimbang, cukup. Kalori yang dibutuhkan, yang kita konsumsi, itu seimbang. Jadi kalori in dan kalori out-nya seimbang. Nah, berapa banyak kalorinya? Memang tergantung daripada olahraganya. Jadi kalau tadi yang komposisi tubuh, itu kelihatan di situ. Mereka menghitung BMR yang ada di sini. Di sini. Nah, BMR-nya pakai alat ini dia hitung berdasarkan otot kita. Jadi ini berarti, oh, kebutuhan metabolik basalnya itu berapa. Di sini dia melihat dari otot kita. Ada beberapa pemakaian penghitungan BMR itu. Ada yang pakai rumus, ada yang cara kasar. Kalau dari alat ini akan terlihat banget. Jadi mereka menghitung berdasarkan komposisi tubuhnya. Jadi ini akan sangat membantu sekali untuk mengetahui kebutuhan kita berapa. Yang lain yang paling tepat tentu saja indirect calorimetry. Cuma di sini jarang ada yang punya. Mungkin meski pendidikan. Dan itu juga jarang yang membeli indirect calorimetry. Jadi tergantung dari latihannya. Jadi dari BMR tadi mungkin dia perlu dikalikan 1,7 atau 2,1 atau 3 tergantung daripada latihannya. Ini ada kira-kiranya ya kalori yang perlu ditambahkan sesuai dengan latihannya tersebut ya. Kayak walking paling nambah 300 kalori per 1 jam. Atau yang lainnya itu bisa dilihat di swimming sekitar 250-750 kalori. Sepeda 250-600. Mungkin kalau paddling mungkin berkisar antara ini dan mungkin kayak jogging atau lebih cepat lagi ya, jumping rope. Kalori mungkin lebih tinggi. Jadi nutrisinya itu jangan menjelang tanding aja. Jadi sebenarnya nutrisi yang perlu diperhatikan tuh dari jauh-jauh hari. Jadi udah perlu dipertimbangkan. Asupannya segini, perkembangan di body composition-nya seperti apa. Karena kadang-kadang asupan yang sama belum tentu akan berefek yang sama pada orang lain. Sehingga misalnya secara teori perlu dinaikkan 500 kalori, 600 kalori, 700 kalori, tapi belum tentu orang lain membutuhkan segitu untuk menghasilkan otot yang baik. Dan tentu saja kita membutuhkan nutrisinya itu bervariasi. Balance. Tidak hanya sumber protein aja, kita juga butuh sumber karbohidrat. Tapi tentu saja perlu dilihat kondisi masing-masing, berapa banyak karbohidrat yang perlu diberikan, berapa banyak protein yang perlu dikonsumsi. Jadi nggak bisa misalnya kita nggak mau makan sayur, terus kita ambil suplemen aja.
Nggak bisa. Sebaiknya kita konsumsi semuanya secara lengkap, secara balance. Nah, karbohidrat. Karbohidrat itu tentu saja merupakan sumber energi. Dia akan menyediakan 4 kilokalori per gram daripada karbohidrat tersebut. Dan itu akan disimpan di liver, di hati, di otot dalam bentuk glikogen. Ya, jadi kita perlu menjaga glikogen kita. Ya, bila kita kekurangan kalori, nah glikogen yang dipecah itu adalah biasanya dari liver. Nah, kalau yang dari otot itu hanya kebutuhan daripada si otot itu. Dia tidak membagi untuk ke seluruh tubuh. Dan kalau kurang, itu juga berhubungan dengan berkurang ya kemampuan untuk decision making atau memutuskan ini mau gini atau gini begitu, meningkatkan resiko cedera, juga menurunkan performance jadinya. Ya tetap mesti bagus. Dan di otot kita juga ini ada nih glikogen otot tersebut ya. Jadi penting sekali diperhatikan di situ. Karena kalau karbohidratnya cukup, dia akan memperlambat kelelahannya tadi. Jadi pada waktu mau tanding biasanya kan juga melakukan karbohidrat loading. Jadi mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat, tapi tidak hanya itu yang diperhatikan. Karena jauh sebelumnya nutrisinya perlu diperhatikan. Sini. Ini dikatakan dari jurnal yang saya ambil ini, sekitar 10 gram karbohidrat per kilogram per hari. 36-48 jam sebelum tanding akan cukup. Dan memang mesti tahu juga berapa banyak sih karbohidratnya sambil melihat masalah lambungnya. Jangan mendadak baru menjelang tanding, toto konsumsi banyak. Jangan, karena kita mesti melihat juga masalah di lambung kita, apakah langsung ke toilet atau terlalu begah atau gimana. Secara umum itu dikatakan kalau intensitas trainingnya rendah 3-5 gram per kilogram per hari, kalau sedang sekitar 1 jam itu 5-7 gram per kilogram per hari. Kalau 1-3 jam dia butuh sekitar 6-10 gram per kilogram per hari. Dan kalau lebih dari 4-5 jam, katakan 8-12 gram per kilogram per hari. Ya, jadi perlu menyesuaikan di situ. Pada waktu kompetisi atau pada yang high intensity training, itu asupan karbohidrat antara 3-4 jam sebelum olahraga itu akan lebih enak untuk tubuh kita. Ya, jadi sekitar 200 gram sampai 300 gram karbohidrat yang glycemic index-nya moderate. Ya, jadi bukan gula atau yang terlalu low indeks glikemiknya. Jadi yang moderate aja, ringan, mudah dicerna, rendah lemak, rendah protein, rendah serat juga ya. Supaya soalnya kalau ada yang lainnya indeks glikemiknya akan jadi makin turun. Terus sekitar 1-4 gram per kilogram karbohidrat itu akan dikonsumsi 1-4 jam sebelumnya. Tapi hati-hati dengan karbohidrat yang sederhana. Seperti tadi ya gula. Itu sebaiknya tidak. Karena kalau misalnya kita konsumsi gula, itu penyerapannya cepat, gula darah naik cepat, turunnya juga cepat. Jadi bisa saja menjadi hipoglikemi yang bikin kita terlalu lemas. Jadi juga bukan gula yang dipilih. Ini pada olahraga yang kurang dari 30 menit, itu dikatakan nggak perlu asupan karbohidrat selama latihan tersebut. Kalau berlangsung 45-75 menit, juga nggak butuh juga katanya.
Tapi kalau berlangsung 1-2 jam, mungkin perlu 30 gram per jam untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat kita. Ya, bisa sampai naik ke 60 gram per jam. Tapi kalau olahraga lebih dari 2,5 jam, ya mungkin dia butuh 90 gram per jam. Ya, tapi kalau terlalu tinggi itu juga bisa masalah ke saluran pencernaan. Jadi makanya perlu dicobanya dari sebelum-sebelumnya. Jangan mendadakan pas tanding atau pas hari H baru, oh ya langsung gitu. Nggak bisa juga karena kita mesti melihat kemampuan daripada usus kita. Karena kalau lebih kebanyakan juga masalah ke saluran pencernaan kita. Nah, sesudah selesai, itu juga perlu dipenuhi karbohidrat ya di situ sekitar 150% dari body water loss dan karbohidrat dikonsumsi 1-2 gram per kilogram per jam selama 6 jam sesudah olahraga. Ya, 2 jam pertama mungkin perlu kita konsumsi untuk resin-resin glikogennya tersebut. Jadi di sini katakan kontribusi daripada 1 gram per kilogram body weight, body weight. BW itu body weight dari karbohidrat sesudah first hour dari sesudah olahraga itu bersifat anti katabolik. Dia juga meningkatkan sekresi insulin dan meningkatkan asal protein sintesis. Jadi kita perlu mempertimbangkan adanya asupan karbohidrat tersebut dan juga ada protein yang disarankan juga untuk meningkatkan resintesis daripada glikogen. Kurang lebih sekitar 0,8 gram per kilogram body weight per hours dari karbohidrat bersama-sama dengan protein intake 0,2 sampai 0,4 gram per kilogram body weight per jam. Jadi perlu perhatikan cukup asupan karbohidrat kompleks tersebut baik dari sebelumnya dan kita jangan mengandalkan karbohidrat sederhana karena yang tadi ya nanti naik cepat, turunnya juga cepat. Nah, protein. Protein itu yang disarankan untuk atlet berkisar 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Tapi perhatikan fungsi ginjal kita, apakah fungsi ginjal kita berada dalam level yang normal. Karena kadang-kadang banyak orang yang tidak memperhatikan ginjalnya berada dalam oke apa enggak, terus dikebut aja asupan protein tersebut ya. Protein itu terdiri dari asam amino. Jadi yang pendek-pendeknya itu namanya asam amino. Ada 20 jenis asam amino yang ada non-esensial dan ada yang esensial. Esensial itu penting banget. Di yang esensial tersebut ada yang namanya leucine, valin, isoleucine. Ini yang dinamakan branch chain amino acid. Jadi kalau kita lihat di komposisi protein itu ada BCA. Ini isinya leucine, valin, dan isoleucine. Kenapa? Dia butuh untuk protein sintesis dan untuk menjadikan otot itu menjadi lebih besar. Ya, jadi kalau lagi olahraga, sesudah olahraga sekitar 0,25 sampai 0,3 gram per kilogram body weight. Jadi sekitar 15 sampai 25 gram protein sesudah olahraga. Tidak disarankan terlalu tinggi juga, karena mungkin ada masalah di saluran pencernaannya, karena kalau itu pengosongannya jadi lama. Dan disarankan proteinnya sumbernya dari yang lean, dari ikan, dari telur, dari bisa saja dari susu yang low fat, dari kacang-kacangan, itu bisa saja, atau daging yang rendah lemak. Nah, kalau untuk naikin massa otot tuh dari banyak yang jurnal-jurnal yang saya baca dan juga dari
hasil saya workshop di Harvard, itu prof-prof dari bidang olahraga menyarankan dalam waktu 30 menit, maksimum 45 menit. Sudah dikonsumsi. Nah, healthy fat, kita tetap butuh. Kita pilihkan yang lemak tidak jenuh. Dan disarankan sekitar 20-35% dari total kebutuhan kita. Kita batasi yang lemak jenuhnya 7-10% aja, lebih utamakan lemak tidak jenuhnya sekitar 10% dan lemak omega 9 ya 10-15%. Terus disarankan juga ya harus cukup nih omega 3. Asam lemak omega 3 itu ada di ikan laut, ada di minyak zaitun, minyak canola. Dia bersifat sebagai antiinflamasi. Jadi sebaiknya kita perlu penuhi. Mana yang kita mesti batasi? Ya tentu saja daging-daging mengandung lemak jenuh. Kita gantikan dengan daging yang rendah lemak jenuhnya. Jadi yang lean meat. Ikan laut itu tinggi lemak tidak jenuhnya, kacang-kacangan juga boleh. Dan disarankan supaya tidak mengkonsumsi yang processed food. Di mana di situ tinggi garam, tinggi lemak jenuh juga. Air. Nah, ini penting. Jadi disarankan sekitar 400-600 cc air selama 4 jam. Jadi bukan langsung segitu. Jadi cicil-cicil dari mulai start latihan tersebut. Ya. 200-400 cc dari air cairan dengan karbohidrat pada waktu sebelum aktivitas. Selama olahraga sekitar 100-200 cc air. Jadi dikonsumsi 15-20 menit setiap 15-20 menit. Kadang-kadang pada yang long panjang, kadang-kadang paling cuma seteguk, 2 teguk, seteguk, 2 teguk itu yang saya dapatkan dari Prof. Faron. Ya, dia menyarankan seperti itu. Jadi terlalu banyak langsung juga tidak disarankan. Sesudah latihan, konsumsi sekitar 150% dari body weight loss. Jadi dalam waktu 6 jam sesudahnya. Jadi kita mungkin timbang sebelum, sesudah beratnya berapa, konsumsi cairannya segitu. Kalau yang low intensity atau yang jangka pendek, ya nggak usah sampai segitu-segitunya ya. Terus suhunya itu sekitar 15-21 derajat Celcius. Nah, ini yang sering juga pada waktu tanding atau menjelang akhir, tapi kalau misalnya paddling mungkin enggak ya. Banyak yang aku perhatikan mengkonsumsi kayak gel yang mengandung kafein, di mana kafeinnya itu lumayan tinggi kalau saya lihat, bisa 100-200 mg. Yang mereka sering konsumsi pada waktu menjelang akhir. Ini pada kasus yang lain, kalau rowing kadang nggak keburu juga. Nah, emang kita tahu kok kopi itu punya benefit untuk ke jantung, ke diabetes, macam-macam banyak sekali benefitnya. Tapi apakah seperti itu selalu ada benefit? Apakah atlet perlu mengkonsumsi kafein untuk boost performance? Ternyata ada yang perlu kita hati-hati. Dan ini tergantung bagian kita. Bisa aja gara-gara kopi kita nggak jadi bagus performance kita. Ada orang yang jadi oke. Nah, itu bedanya di genetics. Ada gen yang namanya CYP1A2. Ini akan mempengaruhi performance daripada atlet. Di mana dari penelitian itu dikatakan, oh, kalau asupan kopinya lebih tinggi, nih bisa lebih bagus nih, katanya. Terus kemudian dilakukan penelitian. Loh, kok ternyata di sini, kalau di sini kan kelihatan nih, makin tinggi kafeinnya, makin cepat nih performance-nya nih pada atlet yang sepeda. Ternyata begitu dilihat secara genetiknya, variasi genetiknya, ternyata nggak semua yang mendapatkan benefit. Mungkin yang tidak mengalami variasi di gen CYP1A2-nya itu, dia akan mendapatkan benefit, dia akan menjadi
performanya lebih baik. Tapi pada yang mengalami mutasi atau variasi di gen CYP1A2 tersebut, loh malah jadi lebih lambat di sini. Ya, di gen yang ini. Loh, kok jadi lebih lambat ya? Oh, yang gen yang ini, dia jadi lebih cepat. Jadi ternyata tidak semua orang mempunyai benefit ke kopi. Malah mungkin akan bahaya pada orang yang gen ini mengkonsumsi kopi. Dan ada limitnya. Ya, jadi sarannya memang kalau misalnya yang dia meningkat resikonya penyakitnya gara-gara minum kopi, kalau mau tanding nggak usah deh ditambahin kopi, daripada ntar tensinya naik, HT-nya naik terlalu tinggi, sedangkan lagi tanding itu udah tinggi, bisa bahaya. Dan berapa banyak sih yang mempunyai gen yang mengalami mutasi di gen kopi? 50%. Sekitar segitu ya, saya lihat di sini. Jadi kita nggak tahu, satu di antara dua orang, yang satu itu minum kopi nggak oke, yang satu oke. Jadi hati-hati dengan kopi. Kenapa? Karena ternyata ya tadi, beda. Ada yang menaikkan performance, ada yang menurunkan, kalau mungkin ada yang biasa aja. Sehingga kita nggak bisa sembarangan high ini, high itu. Demikian juga dengan protein. Belum tentu semua orang butuh tinggi protein untuk meningkatkan ototnya. Jadi ini yang namanya nutrigenomik, di mana mungkin nanti ada topik ini sesudah ini dan di Medistra ada pemeriksaan tersebut. Ya, jadi nutrigenomik merupakan studi tentang dampak makanan terhadap ekspresi gen. Jadi belum tentu satu nutrisi itu akan baik jumlahnya untuk semua orang. Ada nutrisi yang butuh lebih tinggi, ada yang cukup secukupnya saja. Jadi perlu juga kita pertimbangkan personalized nutrition untuk performance atlet based dari genetik kita. Ya, jadi ada yang improve, ada yang affect, mungkin ada yang terganggu. Vitamin juga demikian, beda-beda. Ada yang mungkin butuh lebih tinggi, ada yang butuh suplemen seperti vitamin D seperti ini. Ada yang ternyata zat besinya juga perlu diperhatikan. Ada mungkin yang perlu vitamin E dari suplementasi. Ada yang bahaya kalau suplementasi karena risiko kankernya sedikit meningkat. Dan itu bedanya adalah di genetik. Demikian juga apakah high protein atau nggak usah. Gimana dengan carb-nya, gimana fat-nya, itu beda-bedanya di genetik kita. Jadi tentu saja perlu dipertimbangkan secara individual, makanannya, suplemennya, untuk membuat personalized nutrition, untuk memaksimalkan kesehatan kita, komposisi kita, performance latihan kita, based dari masing-masing genetic profile. Dimana di sini kalau misalnya gen seperti ini, oh ini cepet banget nih ototnya naik. Jadi jangan iri pada orang yang mungkin gen power and strength-nya nggak sebagus yang ini. Dimana ini latihan dikit aja udah bagus tuh ototnya naik. Demikian juga endurance-nya. Ada orang yang perlu latihan lebih lama, baru endurance-nya bagus. Ada orang yang dengan segera latihan yang nggak usah terlalu lama, endurance-nya udah bagus. Jadi beda-beda di genetiknya. Yang lain adalah resiko cedera. Kita mesti hati-hati di sini. Kalau kita mempunyai genetik yang beresiko cedera, pemanasan dan peregangan perlu lebih lama. Kalau nggak ya ini kan sering nih pada atlet-atlet yang running, itu sering dipakai beginian, tapping. Kalau risiko cedera di sini, kalau kita tahu, kita akan perlu perhatikan di pemanasan dan peregangan kita supaya lebih lama. Saya rasa slide saya sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Marcella. Oke, terima kasih Dr. Cindy. Mungkin kita saksikan sejenak ya dok dari Kalbe. Tadi dokter sudah sempat membahas tentang nutrigeni dan peranannya terhadap intake kita sehari-hari. Nanti Kalbe akan menjelaskan lebih lanjut ya dok terkait hal tersebut. Silakan Ibu Ikna dari Kalbe.
Oh maaf, Bapak Kosta ya dari Kalbe ya Pak ya. Betul. Oke, Selamat silakan malam. Bapak. Terima kasih Dr. Marcella. Terima kasih Dr. Cindy atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan saya dengan Kosta, selaku tim Product Management dari Genmi by Kalbe. Saya mohon izin untuk share screen. Ya. Terima kasih banyak tadi Dr. Cindy atas materinya yang sangat luar biasa. Di sini Kosta ingin memberitahukan pada Bapak Ibu sekalian yang memang tertarik tadi terkait dengan genetik, bagaimana ternyata mungkin selama ini kita cuma tahu genetik itu untuk mengetahui apakah memang benar saya anak dari orang tua saya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dengan kemajuan teknologi sekarang itu sudah ada pemeriksaan genetik untuk mengetahui bakat-bakat dari penyakit degeneratif maupun sampai ke bakat-bakat ke resiko cedera tadi juga sudah dimention oleh Dr. Cindy. Bahkan yang sekarang juga kita bisa tahu bagaimana respon tubuh kita, respon gen kita terhadap nutrisi, termasuk olahraga, latihan, bahkan sampai ke kebutuhan suplementasi vitamin dan mineral gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa masing-masing orang, masing-masing individu manusia itu punya identitas masing-masing, punya DNA-nya masing-masing gitu. Nah, DNA ini masing-masing orang pasti berbeda gitu, dan itulah yang bisa mempengaruhi bentuk fisik kita seperti apa. Ada yang rambutnya pirang, ada yang secara metabolisme tubuh juga berbeda, termasuk bakat-bakat dari olahraga maupun penyakit-penyakit degeneratif itu semua dipengaruhi oleh DNA kita gitu. Nah, maksud dari Kalbe di sini adalah ingin membantu para Bapak Ibu sekalian maupun dari untuk anak-anak sekalian misalnya yang pengen tahu secara bakat terpendam dari genetik itu kita bisa lakukan loh gitu. Yang pertama untuk risk atau insight assessment. Jadi kita bisa tahu bakat mana sih yang memang merugikan, bakat mana sih yang memang menguntungkan untuk tubuh kita gitu. Nah, ketika memang sudah melakukan pemeriksaan genetik, nanti akan timbul rekomendasi seperti apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa memaksimalkan bakat-bakat yang memang bermanfaat atau meminimalisir bakat-bakat yang memang merugikan untuk kita gitu. Atau positioning yang kedua adalah mungkin dengan pemeriksaan genetik mungkin kenapa ya kok selama ini saya latihan tapi performance-nya menurun gitu misalnya. Nah, dari pemeriksaan genetik ini kita bisa mengetahui akar permasalahan yang kita hadapi. Misalnya, oh secara genetik mungkin saya berbakat gendut nih, jadi kalau nggak dikontrol banget makanannya dia akan mudah sekali untuk gendut. Nah, dari situ kita bisa tahu juga diet yang tepat untuk kita lakukan, suplementasi vitamin dan mineral yang paling bermanfaat untuk tubuh kita itu yang seperti apa. Bahkan aktivitas-aktivitas fisik maupun latihan yang untuk bisa meningkatkan performance kita itu juga bisa diketahui dari pemeriksaan genetik gitu. Nah, pemeriksaan genetik itu sebenarnya bukan ya hal-hal yang menakutkan gitu Bapak Ibu. Jadi bukan sebagai diagnosa sebenarnya, bukan sebagai ketok palu. Oh misalnya saya punya gen diabetes, pasti saya terkena diabetes gitu ya. Nah itu belum tentu. Jadi kita masih bisa mengontrol gen-gen yang memang kita punya untuk bisa menyala atau mati gitu. Nah kalau selama kita tahu saklar gen kita yang mana yang bermanfaat, tentu kita bisa menyalakan seterang-terangnya. Sebaliknya, kalau kita tahu gen-gen yang memang merugikan untuk kita, itu kita bisa matikan segelap-gelapnya. Tergantung dari gaya hidup kita, bagaimana kita melakukan latihan, bagaimana kita melakukan suplementasi yang tepat untuk tubuh kita supaya kita bisa mengontrol gen-gen tersebut gitu. Nah, jadi NutriGenMe ini kita memeriksakan ada total 77 gen dalam 11 panel kesehatan, mulai dari risiko defisiensi vitamin sampai risiko cedera, semua kita periksakan. Hanya 4 step yang dilakukan, pengambilan sampel air liur, kemudian sampel nanti kita kirim ke Kanada. Hasilnya kurang lebih 3-4 minggu dalam bentuk soft copy dan hard copy yang nanti juga akan dibacakan oleh dokter spesialis gizi klinis. Di sini salah satunya dengan Dr. Sindiawati sebagai konsultan kami. Nah, kita memang berkolaborasi dengan Kanada yang memang best of the best lah untuk provider nutrigenomic testing ini. Jadi kita, Bapak Ibu juga nggak usah khawatir untuk keamanan data, genetik semua juga kita sudah jamin keamanannya.
Kemudian juga kita sudah banyak sekali achievement prestasi skala internasional. Ini total panel yang diperiksakan dalam Nutrigeni, total ada 64 insight panel terhadap resiko defisiensi vitamin. Di sini bagaimana tubuh mengelola kafein, mungkin banyak orang juga mengkonsumsi kafein sebelum bertanding misalnya, sebelum berlomba, tapi ada yang juga deg-degan misalnya. Nah itu kita juga bisa tahu bagaimana metabolisme tubuh kita. Kemudian panel manajemen berat badan, termasuk intoleransi makanan di sini, bahkan sampai kebiasaan makan. Kita suka ngemil apa enggak. Kemudian aktivitas fisik, bagaimana motivasi kita untuk latihan, bagaimana jenis latihan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, apakah endurance atau power and strength, sampai ke resiko cedera di rotator cuff misalnya, di area bahu. Kemudian sampai ke panel hormonal, sleep and lifestyle, inflammation dan antioksidan status, profil metilasi, sampai dengan yang terbaru dengan resiko COVID-19. Nah, jadi nanti dari pemeriksaan Nutrigeni ini kita bisa mendevelop total ada 5 report sebetulnya. Yang pertama adalah kesehatan secara umum. Yang kedua adalah untuk sport performance, bagaimana secara interpretasi, secara rekomendasi bisa membantu para atlet untuk bisa mengimprove performa atletiknya. Gitu. Yang ketiga, mungkin kalau Bapak Ibu ada permasalahan dari fertility atau dari reproduksi, itu kita juga bisa buatkan reportnya, dan ada untuk vegetarian juga, dan yang terakhir untuk resiko COVID-19. Tuh. Nah, jadi ini ada special price dari Rumah Sakit Medistra juga selaku official partner dari Nutrigeni. Dari harga awal di 11 juta itu menjadi 8,5 juta. Kalau memang nanti ada Bapak Ibu yang ingin menanya-nanya lebih detail lagi terkait dengan Nutrigeni, bisa mendaftar di link yang tersedia di layar di bit.ly/paket Medistra, atau bisa menghubungi WhatsApp Customer Care di 0817 5210 200. Nah, nanti bisa datang langsung ke Rumah Sakit Medistra, atau dari kami juga bisa bantu untuk home service pengambilan sampelnya. Dan kita juga ada beberapa macam fasilitas installment, jadi Bapak Ibu yang memang tertarik tapi cukup berat di biaya, karena hanya sekali seumur hidup sebenarnya pemeriksaannya, karena genetik kita itu tidak akan pernah berubah, tapi nanti juga akan diarahkan oleh dokter spesialis gizi klinis supaya bisa mengimprove performa atletik dari masing-masing atlet, seperti itu. Mungkin itu yang bisa Kosta sampaikan, kurang lebihnya Kosta mohon maaf. Mungkin saya kembalikan ke Dr. Marcella. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak. Sekarang Kosta. kita jadi ada gambaran ya Pak, untuk pemeriksaan ini seperti apa, karena kan orang mungkin jarang tahu ya Pak kalau pemeriksaan DNA itu seperti apa ya. Jadi pemeriksaannya pakai air liur, nanti Bapak ada kasih kontainer, nanti air liurnya ditaruh di kontainer tersebut dan nanti akan dikirim ke Kanada ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Iya, nanti kalau misalnya peserta ada yang berminat mungkin bisa hubungi customer service Medistra Hospital. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Dokter. Kemudian tadi dari presentasi Dokter Cindy dapat kita simpulkan bahwa untuk atlet ya Dokter Cindy sebaiknya latihannya itu tidak hanya terkait latihan fisik juga ya, tapi juga termasuk latihan untuk intake nutrisinya, karena tidak bisa kita langsung coba dadakan, harus hamin beberapa itu harus sudah sering dilatih juga, dan juga harus dibiasakan dan harus lebih baik lagi kalau kita tahu profil kesehatan masing-masing atletnya agar intake-nya lebih akurat lagi ya dokter. Body composition seperti yang diarahkan itu ketahuan banget ya di situ, soalnya ketahuan kondisi cairannya bagaimana, ada di range normal atau dehidrasi. Iya, penting sekali dok memang body composition, karena kan walaupun berat badan orang itu sama, tapi kan belum tentu semuanya itu sesuai dengan komposisi yang sehat ya dok ya. Bisa jadi beratnya 50 kilo, tapi yang satu fatnya banyak, yang satu ototnya yang banyak gitu. Iya, tapi sama-sama 50 kilo gitu ya dok. Oke, jadi nanti Dokter Cindy sepertinya kan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi nanti kita akan gabung sesi question and answer dengan Dokter Ibrahim. Jadi sekarang Dokter Ibrahim akan melakukan presentasinya, memberikan presentasi edukasi tentang topik paddling sport injuries prevention
and Rehabilitation. Nanti setelah presentasi dari beliau, kita akan ada sesi tanya jawab dan juga kami akan memberikan kesempatan untuk 2 orang pemenang yang masing-masing akan mendapatkan voucher konsultasi dengan Dr. Cindy dan Dr. Ibrahim untuk secara gratis. Oke, Dr. Ibrahim, apakah sudah siap, dokter? Tes. Suara saya jelas, Dokter Marcella? Jelas, dokter. Ya. Baik. Jadi Dr. Dr. Cindy, Ibrahim saya Agung ya, izin ya. dokter. Salah Iya, Dok. satu dokter rehabilitasi medik kami yang sangat berperan dalam program-program fisioterapi ya, Dok ya. Dan ini pasti tentunya sangat bermanfaat ilmunya nih untuk persiapan Dragon Boat Festival ya, Dok. Betul sekali. Silakan, dokter. Baik, saya share screen dulu ya. Oke. Sudah terlihat dong slide saya, Dok? Iya, sudah, dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Rumah Sakit Medistra, Dr. Marcella, Dr. Cindy, dan para atlet serta yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Jadi memang topik kita akan banyak mengenai paddling, namun rasanya ada juga teman-teman lain yang mendengarkan yang tidak terkait langsung dengan paddling. Jadi nanti mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa digabungkan ya. Kira-kira cederanya apa, bagaimana melakukan prevention, dan juga bagaimana rehabilitasinya. Ya, karena kita akan melakukan Dragon Boat Festival, maka sebaiknya kita mengetahui kira-kira potensi apa saja yang mungkin menjadi penyebab cedera, kemudian bagaimana kita bisa melakukan prevention, dan jika sudah cedera, bagaimana treatment, dan yang paling penting adalah rehabilitation-nya. Sebelum memulai dan juga tentang injury-nya, marilah kita melihat dalam satu penjelasan yang lebih detail mengenai analisa dan bagaimana sebenarnya biomekanika dari gerakan tubuh kita. Nah, nanti dari sini kita akan mengetahui, oh kira-kira potensi yang mungkin terjadi pada saat kita melakukan paddling, misalnya kita akan mendapatkan resiko cedera di lower back, kemudian di cervical, di leher, kemudian di shoulder, dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan ke depan. Namun pada dasarnya, ketika kita mengetahui bagaimana tubuh itu bergerak, maka kita akan bisa melakukan penilaian. Oh, beginilah kira-kira hal-hal yang mungkin terjadi pada ototnya, pada tulangnya, pada sendinya. Ya, dengan kata lain bahwa biomekanika tubuh ini akan berfokus pada bagaimana sebenarnya sistem dari otot, tulang, dan sendi merespon gaya yang diberikan. Nah, ini sangat penting untuk kita mengetahui, terutama para atlet yang akan melakukan kompetisi, karena salah gerakan saja, salah teknik saja, akan berisiko untuk menimbulkan cedera. Ya, apalagi nanti saya akan jelaskan juga bahwa ternyata 90% injury itu terjadi pada saat exercise, pada saat training, bukan pada saat competition. Dan itu jurnal terbaru juga. Nah, kalau kita melihat tentang injury atau cedera, sebenarnya secara umum kita akan bagi dua nanti. Ada yang disebut sebagai acute injury, yang kedua adalah overuse atau repetitive injury. Apa bedanya? Acute injury, kuncinya adalah a sudden onset. Jadi kejadiannya adalah tiba-tiba. Misalnya suatu saat, suatu hari, seseorang sedang berlatih, tiba-tiba dia salah melakukan gerakan, harusnya paddlingnya lebih tinggi, pada saat drive dia agak keseleo ya, sehingga ada masalah di shouldernya. Nah, itu adalah acute injury. Jadi wajar hal itu menimbulkan keluhan nyeri dan juga masalah pada gerak sendinya. Namun yang sering tidak disadari oleh orang adalah overuse atau repetitive injury. Dia tidak tiba-tiba terjadi, namun dia mengalami kejadian yang gradual. Perlahan, kembali semakin berat, suatu saat seperti bom waktu, dia akan timbul keluhan nyeri. Nah, inilah yang sering dikeluhkan dan ini sering terjadi. Jadi misalnya melakukan paddling, mulai miring ke kiri, di awal tidak masalah. Tapi kita bisa bayangkan, kita melakukan itu, gerakan yang sama, berjam-jam,
kemudian juga misalnya kita lagi training berhari-hari, gradual semakin lama itu akan menimbulkan overuse injury. Jadi overuse injury inilah yang harus kita prevent sehingga kita bisa tetap ikut competition dengan maksimal. Ya. Nah, sekarang kalau lebih spesifik kita lihat dengan Dragon Boat paddling. Pada dasarnya ini menggunakan single side paddling dan yang juga membedakan adalah blade size and shape-nya ini sama. Padahal tadi kita lihat postur bisa berbeda. Kekuatan otot bisa berbeda. Fleksibilitas sendi bisa berbeda. Core atau trunk muscle bisa berbeda. Kekuatan otot shoulder bisa berbeda. Bahkan grip dari hand bisa berbeda. Namun kita menggunakan blade yang sama. Inilah yang akan berisiko menimbulkan cedera. Ya, pada orang yang memang sudah terlatih, sudah terbiasa, ini akan lebih mudah. Namun pada yang baru, relatif akan lebih mudah juga untuk menimbulkan injury sebaliknya. Nah, sekarang kita lihat lebih mendalam bagaimana cara atau kerjanya di mana setiap gerakan ini beresiko menimbulkan cedera. Jadi kita lihat ketika melakukan paddling, setidaknya ada 5 sendi yang harus bergerak. Pertama adalah cervical, ini nomor 1 adalah leher kita, ya. Yang kedua adalah trunk atau tulang belakang kita. Jadi ini saya juga kurang tahu untuk teknik sebenarnya. Saya coba pelajari dari biomekanikanya. Ya, jadi mungkin teman-teman akan lebih tahu di tekniknya atau mungkin kalau ada coach bisa lebih tahu di tekniknya. Namun pada prinsipnya cervical kemudian trunk itu akan berisiko untuk lean ke satu sisi. Sehingga memang tulang belakang kita akan lebih condong ke satu sisi, tertarik. Satu sisi itu akan baik. Namun sisi lain, otot yang tertarik secara berlebihan itu akan mengalami satu kondisi yang kita sebut sebagai muscle strain atau muscle injury. Itu juga berisiko menimbulkan keluhan nyeri. Struktur yang ketiga adalah shoulder. Bayangkan ya, bahu melakukan paddling terus-menerus. Gerakan yang sama terus-menerus. Gerakan yang sama terus-menerus berulang-ulang dalam waktu yang lama. Inilah yang nanti akan menimbulkan keluhan. Saya akan tunjukkan nanti apa saja yang mungkin terjadi. Yang keempat adalah elbow. Elbow joint juga karena dia bisa melakukan gerakan menekuk atau fleksi dan ekstensi berulang-ulang, ini juga berisiko menimbulkan keluhan nyeri. Dan yang terakhir adalah hand dan juga finger untuk gripnya. Nah, ini suatu hal yang penting. Maka, ketika di dalam proses melakukan paddling, ketika blade ini memasuki air, dia akan mengalami center of pressure. Karena bagaimanapun juga, di air itu ada tekanan hidrostatik yang akan memberikan resistensi kepada blade untuk mau tidak mau tubuh kita berespon, memberikan force balik terhadap tekanan hidrostatik tersebut. Nah, inilah yang mungkin beresiko sekali untuk menimbulkan injury ke depan. Jadi dari sini saja kita melihat, oh iya, berarti leher kita, tulang belakang kita, bahu kita, siku kita, dan tangan kita, inilah yang akan berisiko untuk menimbulkan injury. Nah, secara umum, baik catch, drive, dan recovery, ini ada di air, ada di udara, ada di water juga, tadi tekanan hidrostatik, dan juga ada recovery-nya. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, yang paling menimbulkan resiko injury adalah ketika drive. Ya, jadi ketika drive, semua blade ada di air, sebelum sampai nanti blade yang naik ke atas, inilah yang paling berisiko menimbulkan injury. Karena bagaimanapun juga tadi, tekanan hidrostatik di air harus dilawan dengan force dari muscle contraction kita. Itulah yang berisiko menimbulkan injury. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi, ini gerakannya ya. Jadi kita lihat dari gerakan A sampai dengan gerakan D. Setiap gerakan tersebut, baik di air atau di udara maupun di water, di air, ini juga akan menimbulkan force tertentu atau gaya tertentu yang harus kita counter dengan kontraksi otot kita. Sehingga ketika ada kesalahan teknik saja, akan membuat kompensasi pada struktur yang lain. Jadi misalnya harusnya bahu saja yang bergerak. Namun ketika bahu ini tidak lentur, dia membutuhkan gerakan juga dari upper back kita. Jadi misalnya harusnya bahu ini bisa full ngangkat begini. Namun ketika ada masalah di bahu, kita akan menggunakan upper back sebagai gerakan kompensasi. Kita akan naik begini. Nah, gerakan naik pada upper back ini
akan menimbulkan kontraksi berlebihan pada otot yang kita sebut sebagai levator scapula, yaitu otot yang berfungsi untuk mengangkat tulang scapula atau shoulder blade. Itulah yang nanti pada akhirnya menimbulkan cedera baru. Ya, nah ini hati-hati sekali. Oleh karena itu, pada saat catch and drive, ini kita harus memposisikan dengan teknik yang tepat sehingga memang gerakan kita adalah gerakan yang paling efektif untuk energi expenditure dan juga kontraksi otot yang paling efektif dalam melakukan teknik tersebut. Ya, oleh karena itu memang teknik di awal ini pasti akan sangat diajarkan oleh coach sehingga memang dengan usaha yang minimal kita akan mendapatkan dorongan yang maksimal, terutama nanti ketika pulling. Nah, kalau melihat dari kemungkinan injury yang terjadi, ternyata dari jurnal menyebutkan 99% injury ini terjadi during training dibandingkan dengan competition. Jadi untuk besok competition, kemungkinan cederanya ini tidak akan terlalu banyak. Namun kemarin, persiapan sebelum competition itu akan lebih mungkin dan lebih besar resikonya untuk menimbulkan injury. Ya, di mana female atau perempuan lebih besar injury-nya di saat water training. Nah, ini juga memang penelitiannya menjelaskan wajar karena massa otot perempuan lebih kecil, sehingga ketika dia harus kontraforce dari tekanan hidrostatik air, dia akan relatif lebih mudah untuk injury. Sedangkan kalau laki-laki biasanya di saat strength trainer. Dan secara umum, female ini kemungkinan cederanya 4:1. Jadi untuk yang perempuan harus lebih hati-hati karena bagaimanapun juga resiko terjadinya injury pada perempuan lebih tinggi dibandingkan dari laki-laki. Nah, 63,5% ternyata masalahnya adalah overuse. Jadi bukan yang sudden injury, bukan yang acute injury, namun yang overuse injury, seperti yang tadi saya sampaikan. Di mana yang paling sering adalah low back pain. Ya, jadi habis latihan tiba-tiba pinggangnya kok sakit kali. Waduh, pegel. Atau yang kedua, shouldernya sakit karena bagaimanapun juga ini melakukan paddling, ini akan terus berputar seperti ini dan tentu itu akan menimbulkan resiko injury. Yang ketiga mungkin wrist-nya, yang terakhir adalah lututnya. Bagaimanapun posisi duduk yang tidak sesuai, tidak proper juga akan menimbulkan force berlebihan di lututnya. Namun kalau kita membicarakan tentang acute injury, yang paling sering adalah shoulder ya, karena ini kan slip tadi, bisa slip maka menimbulkan risiko shoulder. Kemudian wrist, yang terakhir adalah ankle. Namun memang masalah strain, jadi baik tendon maupun muscle itu relatif akan sering didapatkan sekitar 50% pada saat dragon boat paddling. Jadi harus tetap berhati-hati. Nah, ini kita akan bagi dua. Ketika training dan ketika competition, cederanya akan berbeda. Kalau competition, pada saat kompetisi, yang paling sering masalah adalah shoulder problem. Nah, saya tunjukkan di sini, ini adalah shoulder joint, di mana secara umum strukturnya akan kita bagi dua. Yang pertama adalah tulangnya, yang kedua adalah soft structure atau jaringan lunaknya. Nah, jaringan lunak ini banyak sekali. Setidaknya ada otot yang kita sebut sebagai rotator cuff muscle. Rotator cuff muscle otomatis ujungnya adalah tendon. Jadi tendon ini adalah bagian dari otot yang menempel di tulang. Kalau kita makan daging, yang kerasnya itu adalah tendonnya. Jadi kalau kita mengalami rotator cuff tendinitis atau peradangan pada tendon rotator cuff, itu setidaknya mengenai 4 tendon. Ada namanya tendon supraspinatus, ada subscapularis, infraspinatus, dan teres minor. Ya, itu semua bisa beresiko. Belum lagi di atas tendon itu ada struktur yang disebut sebagai bursa. Nah, bursa ini juga sering mengalami inflamasi atau peradangan, sehingga kita sebut sebagai bursitis. Belum lagi masalah di sendi, masalah di labrum, belum lagi masalah di ototnya. Jadi memang cedera pada shoulder ini begitu kompleks. Di mana ujungnya nanti, cedera yang tidak diatasi dengan baik akan menimbulkan a frozen shoulder, ya, atau adhesive capsulitis of the shoulder. Jadi kapsul sendinya akan lengket karena dia radang, dan ini akan menyebabkan gerakan shoulder ini sangat terbatas. Belum lagi dengan keluhan nyerinya. Namun pada saat latihan, mungkin akan terjadi masalah di neck, di leher, kemudian di shoulder, kemudian di tulang iga, karena kita banyak melakukan gerakan rotasi, bisa terjadi strain pada otot interkostal.
belum lagi di upper back, di lower back, di panggul, di lutut, kemudian di tulang kering, di ankle, di elbow, di wrist, dan di hand. Ya, namun secara umum masalahnya pasti akan mengalami pada otot, tendon, dan ligamen. Ya, itu yang sering terjadi. Oleh karena itu, paling penting kita lakukan prevention. Kita sepakat prevention is the best one rather than treatment. Ya, oleh karena itu, karena kita tahu repetisinya ini tinggi dan kita membutuhkan kontraksi otot yang sangat masif. Oleh karena itu, siapkan diri kita dulu, terutama untuk ototnya, ligamen, dan sendinya. Kalau kita sudah proper, kita sudah siap, maka dia siap untuk dipakai. Ya. Namun kalau sudah mengalami injury dengan tanda-tanda, misalnya ada nyeri yang tajam, kok sakit banget di bahunya, terlokalisir, kita bisa tunjuk titiknya, ada bengkak di sendinya. Ingat, tanda bengkak kita bisa lihat dari warnanya yang merah, bentuknya yang bengkak, kita raba terasa hangat, gerakan sendi terbatas, dan ada keluhan nyeri. Itu adalah tanda-tanda peradangan, maka kita harus istirahatkan. Jadi jangan dipaksa. Kemudian kita berikan icing. Nanti saya akan berikan manajemennya. Yang terakhir, kalau ini memburuk, jangan lupa untuk datang ke dokter sehingga mendapatkan penanganan yang tepat. Ya. Yang juga jangan lupa adalah kita tingkatkan efektivitas daripada stroke-nya. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ingat bahwa kita melakukan one side paddling, maka kita hanya menggunakan satu sisi saja. Misalnya dominan kanan, kita akan banyak menggunakan kanan. Sedangkan sisi kiri ini tidak kita latih. Nah, jika memungkinkan, kita bisa ganti kanan kiri, atau setidaknya kita lakukan exercise yang bisa membalancing sisi satunya. Itu yang penting juga. Yang juga sangat dibutuhkan adalah terang ini. Tulang belakang ini harus kita posisikan dan kita kuatkan dalam postur yang tegak. Postur yang baik. Dia tegak, namun dia cukup fleksibel untuk bergerak. Karena bagaimanapun juga core-nya, sumbernya itu adalah di tulang belakang. Begitu juga dengan shoulder, begitu juga dengan arms, dan yang terpenting adalah untuk endurance, yaitu dari breathing-nya. Karena olahraga ini adalah olahraga aerobik yang juga membutuhkan endurance yang baik atau daya tahan yang baik ketika kita melakukannya. Ya, tadi Dr. Cindy juga sudah menjelaskan adequate hydration. Jangan lupa minum karena ini penting sekali, ya. Nah, jadi ada beberapa rules atau ciri tanda untuk kita bisa melakukan exercise dan juga training dan competition. Pertama, kita pastikan bahwa kita memang berada di kondisi yang paling fit. Ya, kalau itu kondisi paling fit, mudah-mudahan kita akan bisa untuk menampilkan performance yang terbaik. Kedua, kalau kita sedang berada di dalam cuaca yang tidak baik, ya kurang intensitasnya, jangan vigorous dulu, namun kita kembali ke moderate. Kalau kita tidak enak badan, jangan dipaksakan exercise karena ini akan beresiko menimbulkan resiko injury. Kemudian tadi minum air, jangan lupa, itu suatu hal yang penting. Dan kalau kira-kira ada teman yang tidak sehat, tidak proper, mungkin bisa disarankan. Dan yang terakhir, stretching dan cool down. Ini yang paling sering dilupakan biasanya. Kalau udah mulai mau tanding atau sudah mau mulai training, stretching yang biasanya paling sering dilupakan. Nah, ini beberapa contoh exercise. Kita bisa lakukan stretching untuk hip flexor, itu otot iliopsoas, kemudian trunk rotation untuk membuat kita lebih fleksibel, shoulder kita kuatkan, forearms untuk masalah di elbow, baik extensor muscle maupun flexor muscle, kita bisa stretching, ya. Nah, bagaimana jika injury? Pasti kita sudah tahu dengan PRICE, ya. PRICE ini protection, rest, icing, compression, elevation, kita lakukan 24 jam sampai 48 jam, 1 sampai 2 hari. Tujuan adalah untuk mengendalikan bengkak dan inflamasi lagi, dan dengan kita bisa men-treat injury di awal, ini akan mencegah terjadi injury lagi di kemudian hari. Dan yang terpenting juga adalah pain, nyeri ya, karena sakit sekali memang ketika sedang mengalami injury. P adalah protection. Jangan lupa kita bisa gunakan apapun untuk bisa proteksi dari sendi yang bermasalah. Mau pakai bandaging, mau pakai splint, mau pakai sling, ini boleh. Kita bisa gunakan crutches atau kruk untuk bisa melakukan resting. Untuk ice, kita bisa berikan sehari 2 kali dengan kompres minimal 10 sampai dengan 15 menit. Ini sangat penting sekali. Kemudian ini juga kita berikan compression dengan elastic bandage untuk mengurangi pembengkakan. Kita lakukan elevation, jadi kalau misalnya kakinya bengkak, kita bisa angkat kira-kira 30 derajat.
Kuncinya adalah agar kaki ini lebih tinggi daripada jantung kita, sehingga aliran darah dari kaki akan turun ke arah jantung. Adalah manajemen untuk masalah acute injury. Nah, bagaimana dengan rehabilitation-nya? Ini yang paling penting. Setelah injury sudah teratasi, yang paling penting adalah rehabilitation sebelum nanti melakukan training dan competition. Kuncinya adalah kuatkan semua ototnya, terutama otot-otot core muscle. Jadi trunk muscle ini adalah otot yang kuat. Jadi teman-teman bisa kombinasi juga dengan olahraga lain. Contoh olahraga atau exercise yang juga sangat menguatkan core muscle adalah Pilates ya. Pilates berfokus pada core muscle. Itu bagus sekali. Dan juga lower body-nya. Lower body mulai dari hip, panggul, lutut, dan ankle. Ini sangat penting sebagai pondasi kita untuk melakukan gerakan. Ya, ini ada beberapa contohnya yang bisa dilakukan. Ini untuk trunk bisa shoulder, ini bisa untuk trunk dan shoulder. Kita bisa kuatkan trunk extensor, tulang belakang, otot-otot erector spine dengan front swimmer ataupun dengan wood chopper seperti ini. Ini juga sama untuk tulang belakang, bird dog dan dead bug. Nah, sebagai kesimpulan, harus kita ingat bahwa 99% injury ini terjadi selama training. Karena itu training yang tepat, dosis latihan baik, kondisi tubuh yang fit ini akan mendukung kita untuk performance yang baik dan tentunya mencegah dari injury. Kemudian memang 50% ini ketika melakukan dragon boating itu ada risikonya. Minimal pegel pasti ada, ya. Ada ITB syndrome itu pasti ada, duduk lama. Ada muscle strain itu pasti ada, ya. Itu wajar. Namun yang paling penting adalah kita bisa memanage ketika ada injury. Kalau kita sedang unwell, tidak fit, tidak siap, lebih baik tidak perlu dipaksakan. Dan ingat, ketika ada injury, price adalah kuncinya untuk 1 sampai dengan 2 hari. Ya, dan ini sangat penting untuk mencegah injury ke depan. Yang paling penting dari paddling juga adalah menguatkan seluruh ototnya. Tadi di awal kita sudah lihat mulai dari trunk, tulang belakang, leher, shoulder, elbow, dan wrist serta hand, ini yang harus kita kuatkan. Jangan lupa lakukan warming up, stretching paling penting untuk membuat tendon ini siap untuk digunakan, dan cooling down. Nah, cooling down juga jarang dilakukan biasanya. Yang terakhir adalah minum air. Bagaimanapun juga status hidrasi kita sangat penting untuk membantu recovery daripada struktur otot tulang dan sendinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan bekal yang cukup untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter untuk presentasinya. Sangat lengkap ya dok. Jadi memang untuk paddling ini sendiri, yang pertama kita mesti memahami mekanismenya supaya bisa lebih paham resiko apa saja yang bisa terjadi ya dok. Kalau dokter sendiri pernah mendapatkan dok kayak pasien dengan paddling yang overuse injury misalnya dok? Kalau spesifik paddling sih saya enggak. Cuman kalau untuk yang banyak pakai shoulder, contohnya kayak archery ya. Jadi panah juga kurang lebih hampir sama tuh. Karena dia banyak narik ke belakang, force, dan dia banyak pakai shoulder. Belum banyak untuk yang paddling nih. Karena memang Iya. mungkin keluhannya nggak terlalu berat, jadi belum datang ke kita mungkin. Oke, iya ya dok, benar dok. Oke, baik dokter Ibrahim dan dokter Cindy. Jadi kami sudah menerima banyak pertanyaan. Mungkin saya akan bacakan satu-satu ya dok ya. Dokter Cindy, bagaimana dok? Ya, Udah boleh. standby dokter? Oke, ini banyak banget nih dok yang nanya. Oke, pertanyaan pertama ya dok. Ini ada dari Karin Zulkarnain. Apakah tes GenMe, NutriGenMe bisa dipakai untuk mengatur nutrisi untuk disease management yang spesifik seperti autoimun misalnya dok? Ya, jadi saya sering mendapatkan pasien dengan berbagai kasus, salah satunya autoimun memang. Tidak secara langsung nutrisi ini akan membantu banget untuk ke arah autoimun, itu tidak ada. Tapi penentuan nutrisinya tersebut yang akan membantu untuk memaksimalkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Karena kalau kebutuhan nutrisinya itu nggak cukup, tentu saja itu akan berakibat terhadap berbagai penyakit. Nah, kalau dari pemeriksaan Nutrigen ada satu yang dicek itu adalah tentang inflamasi. Kalau kita melihat memang dia resiko inflamasi yang lumayan tinggi, berarti kita harus memilihkan makanan-makanan atau suplemen yang akan membantu untuk menurunkan inflamasi tersebut. Jadi itu akan membantu di situ. Dan mungkin beberapa vitamin A, B, C
Itu juga akan menjadi pedoman kita untuk membantu memilihkan nutrisi yang sebaiknya dikonsumsi. Nah, vitamin D. Vitamin D itu banyak banget tuh. Kalau kita kekurangan vitamin D, resiko autoimun juga meningkat. Sehingga memang vitamin D juga diberikan pada orang-orang yang mengalami autoimun. Nah, kalau misalnya dia mengalami variasi atau mutasi di gen vitamin D-nya, tentu saja kebutuhan vitamin D-nya jadi lebih tinggi. Ya, jadi pada yang mengalami mutasi atau variasi, itu nggak bisa vitamin D-nya naik dengan cepat dengan misalnya berjemur gitu. Ya, jadi dia tetap perlu adanya suplementasi, di mana berapa kadarnya itu tergantung daripada hasil lab D25OH. Jadi semuanya itu menjadi satu kesatuan sih untuk memaksimalkan, di samping biasanya saya memeriksakan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan autoimunnya tersebut. Jadi bukan langsung akan membantu, tapi dengan kita mengetahui nutrisi mana yang perlu lebih banyak, nutrisi mana yang sesuai dengan kebutuhan orang banyak, kita akan membantu memaksimalkan si kebutuhan nutrisinya orang tersebut. Nah, kemudian saya juga biasa melihat dari body composition. Jadi komposisi tubuhnya seperti apa? Gimana lemaknya? Jadi kalau lemaknya berlebihan, tentu saja lemak yang berlebihan, terutama visceral fat, itu akan meningkatkan resiko inflamasinya lagi. Dimana kalau inflamasinya tinggi gara-gara over fat tersebut, ya autoimunnya juga bisa saja jadi tercetus kembali. Sehingga perlu diturunkan lemaknya. Nah, pemeriksaan nutrigenomik ini akan membantu juga diet yang paling tepat untuk menurunkan lemak tubuhnya. Sehingga tidak trial and error, dietnya yang paling tepat apa ya. Tapi kalau berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kita akan tahu dietnya tuh harus yang seperti ini. Baru dia akan terbantu lemaknya turun dengan lebih cepat, karena kita udah punya guidelines yang lebih tepat untuk dietnya. Demikian juga untuk olahraganya, sehingga terjadi fat loss tersebut. Jadi mungkin itu tidak secara langsung, tapi dengan penurunan lemaknya, dengan penurunan visceral fat-nya, dengan pengaturan nutrisinya, dengan mengetahui diet yang tepat, itu akan membantu biasanya sih lebih kondisi autoimun ya, triggernya itu lebih jarang atau lebih tenang jadinya. Itu yang saya biasa dapetin pada pasien-pasien yang autoimun. Iya, jadi Nutrigen ini sifatnya membantu dokter sebagai dokter spesialis gizi klinik untuk menentukan, memberikan terapi nutrisi yang lebih tepat untuk pasien ya, Dok? Ya. Iya, dan itu bisa untuk segala macam penyakit kan, Dok? Maksudnya untuk baseline health kita juga bisa memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut. Iya, baik yang mau sehat juga bisa. Iya, betul. Mau menjaga Oke. kesehatan aja. Iya betul, Dok. Oke, selamat malam Bapak Wijaya Surya. Ini dari tadi ada yang menyapa kita ini. Ya nanti kita akan hadir ya, insya Allah di Jakarta Dragon Boat Festival ya. Iya. Ada pertanyaan nih Dok, Medistra apakah offer sports massage atau terapi? Dokter Ibrahim, kita ada nggak nih Dok? Kalau untuk spesifik sportsnya ya, Iya. kita nggak ada, tapi sebenarnya kasus sport kita banyak sekali. Jadi tim fisioterapi kita sebenarnya memang sudah terbiasa untuk masalah-masalah sports injury. Jadi bisa sebenarnya kita berikan juga. Bisa ya Dok. Betul. Oke, kemudian pertanyaan dari Mahfud Ahyar, mungkin ini pertanyaan yang banyak orang sering tanyakan juga nih Dok. Apakah minuman isotonik pada saat jeda antar hit pertandingan direkomendasikan? Minuman isotonik oke. Boleh-boleh saja dikonsumsi. Jadi minuman isotonik biasanya juga ada sedikit karbohidratnya dikit. Di situ ada elektrolitnya. Boleh silakan. Pada waktu saya ikutan seminar yang Prof. Faron yang membuat teori tentang Ayus-Faron syndrome, itu dia malah menyarankan sudah air biasa saja. Air Itu putih biasa. Iya, kalau dia. Tapi kalau misalnya memang mau lebih spesifik silakan. Tapi ternyata dikatakan menurut dia air putih biasa juga nggak apa-apa gitu, karena situ juga udah ada elektrolitnya juga. Dan mungkin kalau dia membutuhkan sedikit karbohidrat untuk diantara tandingnya ya. Iya. Kita biasanya kan mengkonsumsi kayak pisang gitu kan, biasa rata-rata di tempat pertandingan tuh pisang tuh ada.
Situ juga kan ada kaliumnya juga, ada karbohidratnya juga. Mungkin kalau satu pisang yang gede itu mungkin mengandung sekitar 24 gram karbohidrat di situ. Oke. Jadi bisa dikonsumsi after tanding atau after latihan. Oke, jadi Ditambah mungkin asupan protein yang cukup nantinya. iya, yang tadi dokter mention juga di presentasi Ya. dokter ya, kalau protein itu pasca tanding itu sangat baik ya dok. Ya, untuk mencegah untuk kerusakan ototnya, mencegah kerusakan ototnya. Iya, dokter Ibrahim nih ada salah satu atlet nih yang mau bertanya nih dok, Agustinus Angga Putra. Selamat malam dok. Setelah intens training Dragon Boat, saya sering mengalami kram otot, sometimes di bagian iga, di bagian perut. Sebelumnya pernah Google, bilang karena kekurangan mineral karena ketika keringat keluar dari tubuh. Pertanyaan saya, apakah memakan garam atau pisang yang tinggi kalium membantu? Boleh info, prevention, atau recovery ketika kram itu berlangsung? Terima kasih. Jadi mungkin dari dokter Ibrahim sama dokter Dokter Cindy. Cindy dulu kali tentang yang Dokter pisang Cindy ya? tuh. Ha-ha, Nanti dokter saya Cindy, yang terus dokter manajemen. Ibrahim juga. Kayaknya konsumsi garam, seingat saya pada waktu Prof. Faron itu dia nggak nyaranin suruh konsumsi garam sih ya. Jadi minuman ya air putih atau isotonik is okay, sama pisang itu okay. Tapi mungkin prosesnya itu karena mungkin dia butuh lebih lama latihan. Kalau dari genetik tadi ya, dia ternyata mungkin gennya butuh yang lebih lama pemanasan, lebih lama stretching untuk menurunkan resiko tersebut. Jadi mungkin dia berada di yang seperti itu. Jadi misalnya orang-orang pemanasan segini cukup, dia mungkin perlu yang lebih lama untuk pemanasan dan stretchingnya. Oke, jadi kalau kita makan pisang itu dok, maksudnya efeknya juga nggak immediate gitu kan dok, maksudnya? Makanya termasuk cairan tadi juga kita mesti lihat. Makanya kalau body composition memang kita akan kelihatan di situ. Dia berada dalam kondisi seperti apa. Apakah sebelum latihan aja udah, sebelum tandingnya memang udah dehidrasi atau gimana, sehingga mungkin saja dia mesti memenuhi kebutuhan cairannya dulu sebelum dia bertanding. Oke. Oke, baik dokter Ibrahim, gimana dokter? Oke. Jadi tadi saya sepakat juga dengan dokter Cindy ya. Pada dasarnya memang kontraksi otot itu membutuhkan setidaknya natrium, ya, itu bisa didapatkan dari garam, kemudian kalium, itu bisa didapatkan dari pisang, dan kalsium sebenarnya Ca2. Namun tidak mungkin kita minum atau makan langsung immediate effect karena dia membutuhkan proses yang panjang kan, baru masuk ke perut, kemudian juga harus disaring lagi nanti di usus halus dan lain sebagainya, baru didistribusikan kurang lebih 4 jam ke atas baru ada efeknya. Nah, jadi kalau memang itu tanda kutip secara sugesti bisa memberikan bantuan, oke, nggak masalah. Tapi kalau kita lihat dari evidence maupun dasar ilmiahnya, rasanya tidak bisa secepat itu untuk memberikan efeknya. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan untuk cramping? Nah, cramping ini bisa disebabkan karena adanya kontraksi otot berlebihan, ya, yang mungkin menyebabkan adanya kompresi atau penekanan pada pembuluh darah kecil atau kapiler dan saraf yang kecil. Itulah yang mengakibatkan kenapa satu area tidak mendapatkan aliran darah dan juga stimulasi saraf yang bagus. Ini yang menimbulkan cramping. Salah satu yang menyebabkannya adalah karena ototnya ini yang terlalu tight, terlalu kaku. Oleh karena itu, kalau ditanya bagaimana preventionnya, ini balik tadi dokter Cindy juga menjelaskan, stretchingnya harus ditambah. Karena berarti ototnya, muscle-nya ini belum benar-benar siap untuk dipakai. Dok, saya udah stretching. Betul. Terkadang memang kita nganggap udah, tapi badan kita bilang belum. Nah, oleh karena itu contohnya nih, kayak nyeri di bagian iga. Ini agak sulit karena bagian iga ini ototnya otot interkostal. Ya, otot yang di antara dua iga. Jadi iga ototnya ada di tengah-tengah. Dan kita melakukan gerakan rotasi seperti ini. Ini akan berisiko menimbulkan cramping. Karena memang otot ini adalah otot yang bukan otot, namanya otot yang ini ya, type 1. Dia bukan otot yang aerobik, namun dia dipaksa untuk berulang-ulang seperti otot tipe merah atau type 1 yang memang fungsinya adalah untuk aerobik. Nah, contohnya otot yang tadi adalah misalnya ya, otot bokong, otot paha, itu otot yang memang dipakai untuk sering, itu nggak masalah. Sedangkan interkosta sebenarnya adalah otot untuk pernapasan. Tapi sekarang kita pakai untuk gerakan rotasi. Tentu resikonya akan lebih berat dibandingkan pada area lainnya. Begitu, Dok. Iya, oke.
Jadi yang penting kuncinya stretching. Kalau kram tetap harus kita usahakan untuk next-nya itu harus stretching yang baik ya dok. Dan untuk nutrisinya juga tidak bisa quick result, harus perlahan-lahan. Dok, saya menemukan satu pertanyaan yang menarik nih dok ya dari Lisa. Ini mungkin agak sebut merek ya dok. Apakah Red Bull atau mungkin energy drink ya dok disarankan untuk membantu beri tenaga saat lomba, dan apakah aman untuk ginjal, atau semacam Pocari lebih baik? Pocari itu berarti isotonic drink ya? Tadi kalau misalnya dia mengandung kafein, mesti hati-hati tadi kan. Kalau Red Ada Bull kafein ya dok, berarti maksudnya ya dok, energy drink. coba kita lihat. Kayaknya iya ya dok, kalau yang energy drink rata-rata dia mengandung kafein ya dok. Ya, jadi kan mesti hati-hati. Jadi ada genetics yang dengan kafein dia terlalu sensitif, dia cepat banget memberikan efek samping daripada kafein tersebut. Jadi memang tetap mesti hati-hati. Mungkin nggak ada salahnya yang dikonsumsi isotonik aja. Nggak usah yang aneh-aneh kalau kita nggak tahu genetics kita berada di mana. Iya. Jadi nggak disarankan ya dok? Mungkin akan lebih baik memilih yang isotonik aja. Isotonik, oke. Atau air putih. Oke. Kemudian Ibu Lisa juga menanyakan, jika sudah ada tendon atau muscle yang injured, apakah sport massage lebih baik atau physio atau inflammatory medication? Gimana tuh dok? Oke, jadi kita lihat dulu kapan timing injury-nya. Ya. Pada acute injury, tadi kita kuncinya adalah price, kita resting. Namun ada juga guidelines yang menyebutnya PRINCE. Jadi bukan hanya price, namun ditambahkan N. N ini adalah NSAID, jadi anti-inflammatory medication. Jadi fase akut diistirahatkan, icing plus obat. Ya, obatnya adalah anti-inflammatory medication, obat-obat anti radang. Paling mudah adalah ibuprofen, contohnya ibuprofen, natrium diklofenak, apapun mereknya ya, tapi kita lihat itu adalah obat-obatan yang fungsinya adalah sebagai anti-inflammatory medication. Kemudian, kalau memang sudah relatif lebih tenang proses peradangannya, kita boleh dua nanti, mau ke fisioterapi atau ke sports massage boleh. Namun yang harus kita lihat, sports massage akan lebih banyak ke myofascial, jadi ke otot dan ke fascia. Fascia ini adalah selaputnya yang memukus otot. Jadi ketika ada otot yang tight, tegang, maka kita bisa rilis dia dengan sports massage sehingga otot ini akan kembali ke panjang normal dan kontraksinya pun akan maksimal. Namun ketika ada masalah lain, misalnya cedera di ligamennya, cedera di tendonnya, cedera di jointnya, masalah di bursanya, ini tentu nggak bisa langsung ke sports massage, tapi bisa ke dokter dulu. Kemudian kita lihat apakah cukup dengan fisioterapi. Di fisioterapi juga alatnya banyak. Kan kita bisa kasih electrical stimulation, kita bisa kasih ultrasound diathermy, kita bisa berikan shockwave, kita bisa berikan laser, di mana semua alat plus latihan itu adalah untuk merecovery dan merehabilitasi struktur yang cedera. Barulah nanti untuk tambahan performance ketika sudah lebih tenang injury-nya, bisa sports massage. Jadi yang paling penting bukan mana yang lebih baik, namun timingnya kapan, onsetnya kapan. Sehingga kita bisa tepat. Oh, kalau baru kejadian, jangan langsung sports massage. Karena lagi acute, lagi inflamasi, ditambah massage, dia semakin inflamasi nanti. Begitu, Iya. Dok. Jadi semua injury yang akut itu harus tadi ya dok, harus diistirahatkan ya dok justru. Betul, betul. Kita bisa tambahkan obat tadi ya, NSAID ya. NSAID, oke. Dokter Cindy, ini ada yang kembali menanyakan tentang nutrigeni dari Erna Setiawati. Apakah pada hasil nutrigeni ada tentang cedera dan kemungkinan tempat-tempat yang mudah terjadi cedera, dok? Tadi resiko muscle damage tadi ada, Achilles tendon injury juga ada resikonya. Iya, sangat baik ya dok, berarti yang atlet-atlet terutama ya dok. Ya, saya sering dapetin pada yang dia mempunyai resiko untuk Achilles tendon injury, memang kenyataannya sering banget ya injury di situ. Oh, karena emang yang punya risk, sehingga memang begitu tahu ya mesti hati-hati. Mungkin pemanasannya, stretchingnya, mesti ekstra dilakukan di situ. Oke, jadi ini tadi untuk yang cederanya itu apakah hanya spesifik yang tadi dokter sebutkan atau dia ada Dari beberapa? yang hasil ini muscle damage sama yang
spesifik tempat yang Achilles tendon injury. Achilles ya, oke. Karena itu memang sudah ada gen yang dipelajarinya ya dok, yang sudah ada penelitiannya ya dok. Yes. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Megawati Wijaya. Dokter, jika habis cedera, karena misalnya habis main tenis gitu dan bahunya sakit, apa sih yang sebaiknya kita lakukan sebelum dirujuk ke spesialis nih dok? Jadi settingnya lagi di tempat olahraganya nih dok. Oke, jadi sebenarnya kita harus lihat dulu ya, ini cedera baru, acute, atau sebenarnya cedera berulang. Karena kalau cedera berulang, berarti cedera yang kemarin ini belum benar-benar sembuh, tapi kita sudah main tenis lagi. Kan biasanya kita main tenis kan seminggu 2 kali, 3 kali gitu. Atau kalau yang jarang-jarang ya setidaknya weekend kita main tenis. Nah, ini yang harus kita lihat. Kalau acute cedera baru, kita bisa ikutin price yang tadi. Ya, kita resting, istirahat, jangan main tenis dulu. Secara teori, inflamasi atau peradangan akan berhenti setelah 7 maksimal 14 hari. Jadi sebenarnya dengan istirahat seminggu atau maksimal 2 minggu nggak main tenis, itu peradangan akan berkurang. Ditambah lagi dengan tadi, misalnya kita resting, kita tambahkan obat. Namun berbeda jika ini adalah cedera berulang. Kalau sudah cedera berulang, saran saya ke dokter. Karena kita harus lihat lagi apa masalahnya. Minimal kalau misalnya ke saya pasti akan periksa, kita akan USG dulu untuk tahu struktur apa yang bermasalah dari bahunya. Karena biasanya cedera berulang itu adalah akibat dari recovery cedera awal yang tidak sembuh sempurna. Sehingga belum sembuh sempurna, regenerasi atau healing proses dari strukturnya belum sembuh betul, sudah dipakai lagi. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi begitu. Kalau di acute, cedera pertama boleh pakai price, namun kalau misal sudah kedua, price dulu di awal, tapi saran saya ke dokter sehingga kita bisa tahu apa sebenarnya struktur yang bermasalah dalam cedera hari ini. Oke. Ini juga Bu Mega tadi menanyakan ya dok, kalau misalnya di Medistra itu kalau untuk sports medicine perginya ke bagian mana tuh dok? Sports injury, di poliortopedika atau di rehab medika atau kemana dok untuk alurnya dok? Ya, kalau di Medistra kita bisa ke saya dokter rehab, bisa juga ke dokter ortopedi yang sport itu bisa. Nanti kita lihat, kita assess kalau butuh pemeriksaan penunjang, misalnya butuh ronsen, MRI, kita assess kembali. Kalau ternyata tidak ada surgery, berarti bisa ke saya sama nanti ke tim fisio. Ketika ada kebutuhan surgery, nanti oleh tim ortopedi akan dilakukan surgery. Kira-kira alur singkatnya begitu, dok. Iya, jadi saling bekerja sama juga ya dok. Jadi mungkin bisa langsung mendaftarkan ke poli dokter ya dok. Jadi bisa konsultasi dulu begitu maksudnya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi ada yang menanyakan nih dok tentang Nutrigenmi lagi ya dok, ini pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita sudah pernah tes Nutrigenmi nih dok, dari Karina Lim menanyakan, apabila di tengah jalan misalnya kita sudah tes, kemudian di kedepannya kita itu mengalami kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, misalnya operasi atau tindakan medis, apakah nanti ada perubahan dari hasil tes tersebut dan nanti perlu dites lagi dok? Enggak, genetik nggak berubah walaupun kita sakit atau bagaimana, karena genetik udah bawaan dari sananya. Tapi kalau misalnya dari genetik itu ternyata kita mempunyai misalnya resiko untuk ke arah diabetes, nah kita bisa mencegahnya. Jadi seperti sakral lampu. Kalau kita punya resiko untuk seperti vitamin E deh, ternyata suplementasi vitamin E. Apakah suplementasi vitamin E itu akan menurunkan risiko kanker atau meningkatkan risiko kanker? Bedanya di genetik. Jadi ada gen yang justru kalau minum suplementasi vitamin E, risiko kankernya sedikit meningkat. Nah, kalau pada gennya seperti itu, ya jangan kita tambahkan suplementasi vitamin E. Supaya risiko kankernya jangan naik, biarkanlah dia tidur. Atau misalnya resiko kankernya akan naik kalau dia mengkonsumsi alkohol. Ya jangan dibangunin.
dengan alkohol Iya. ya supaya resikonya juga berkurang, atau resiko diabetesnya itu lumayan tinggi gitu. Ya jangan dibikin dia jadi naik resikonya kalau kita udah tahu. Ya kita mesti jaga, misalnya asupan karbohidratnya lebih ke kompleks, banyaknya karbohidrat juga kita batasin. Kita mau jadi, kalau kita udah tahu, ya kita bisa menunda, atau bisa bikin diabetes itu nggak keluar. Tapi kalau kita udah tahu, terus kita tetap mengkonsumsi yang manis-manis, berat badan kita, lemaknya kita nggak, berat badannya terutama di lemak tubuhnya itu kita tidak jaga, ya ada kemungkinan resiko penyakitnya akan jadi lebih cepat keluar. Jadi itu Iya. kayak mau di on, mau di offin. Mau di offin sampai nanti juga bisa. Saya juga melihat gambar on and off tadi, itu benar-benar tepat ya dok, itu memang deskriptif sekali tentang peranan nutrigeni ini gitu. Ya. Kita tahu dan kita bisa pilih mau kita on atau kita off gitu. Ya. Oke, Dr. Sidi dan Dr. Ibrahim, ini sangat seru sekali diskusi kita dan sepertinya masih ada beberapa pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu, sepertinya kita harus mengakhiri sesi kita hari ini. Dr. Sidi dan Dr. Ibrahim, terima kasih banyak atas sharing session-nya dan ilmu yang sangat berharga. Kemudian saya akan memberitahu untuk pemenangnya ya dok ya. Jadi yang berhak mendapatkan free voucher konsultasi dengan Dr. Cindy adalah Ibu Megawati Wijaya. Selamat untuk Ibu Megawati Wijaya. Dan untuk Dr. Ibrahim yang akan mendapatkan free voucher konsultasi dengan Dr. Ibrahim adalah Agustinus Angga Putra. Selamat Pak. Untuk hadiahnya nanti dari tim kami akan menghubungi via chat. Jadi jangan sign out dulu. Kemudian dapat dilihat di layar, ini adalah jadwal praktek dari Dr. Cindy dan Dr. Ibrahim. Jadi kalau mau diskusi dan bertanya-tanya konsultasi lebih lanjut, bisa langsung WhatsApp ke customer care kami untuk melakukan pendaftaran. Oke, baik. Untuk semuanya, terima kasih karena telah mengikuti acara kami. Dan semoga sukses di acara Jakarta Dragon Boat Festival dan tetap selalu jaga kesehatan. Salam sehat semuanya. Oke. Terima kasih, dokter. Kita selalu melakukan pekerjaan kita sepenuh hati. Gak ada yang namanya coba-coba. Pilih yang pasti aja.